Ailayan Ainur Hasana apa gawe nih. Anak-anak, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Mulai ya. Siap belum? Diam. Nah, kita mulai ya. Agar lebih cepat juga berakhirnya nih. Oke. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Siang, Pak. Salam budi luhur. Sesuai rencana, ya kita lanjutkan pertemuannya untuk membahas tentang plugin. Jangan lupa tadi itu yang 6 ada tugas, yang ini yang 7 ini ada tugas juga. Tugasnya ngapain? Ya tugasnya sama, masih nyatat, masih catatan ya. Oke, kelanjutannya adalah bagaimana cara install plugin, terus kategori plugin itu apa, terus menggunakan plugin yang tepat di web yang dibangun itu yang bagaimana. Nah, kita lanjut. Terakhir tadi kita udah sampai bahas tentang kebetulan Flash. Kalau kita lihat Flash ini dia malahan editornya pakai live editor dan kelihatannya lebih enak malahan makanya. Ya, lebih enaknya dalam artian ya kita tinggal cek general misalnya portofolio, nampilin portofolio, nampilin stylingnya apa. Kalian bisa lihat langsung dia per blok nampilinnya. Nah, ini saya anggap udah. Nanti selebihnya kalian tinggal nyoba aja milihnya yang mana. Kita coba mengaktifkan tema yang sama untuk bahas plugin. Karena untuk plugin ini sebenarnya mirip, tapi daripada kalian bingung, lebih baik kita gunakan yang sama. 2020 lagi, silakan diaktifkan. Saya ulangi. Silakan aktifkan tema 2020. Sudah. 2020 diaktifkan. Dan dengan pengaturan membaca, itu adalah pos-pos terbaru. Saya ulangi. Tampilan berandanya pos-pos terbaru. Di pengaturan membaca. Sehingga saat kita buka front page-nya, itu tampilannya yang ya sebelumnya itu selamat ulang tahun Navita misalnya kayak gitu ya. Saya ulangi. Jadi yang kalian perlu lakukan adalah tampilan temanya untuk belajar plugin ya biar nggak bingung nanti terlalu banyak menu-menunya. Aktifkan terlebih dahulu 2020. Jika sudah
Di pengaturan, ada namanya pengaturan membaca, itu pastikan yang aktif adalah pos-pos terbaru. Ini untuk yang plugin. Sudah? Saya sambil cek absennya. Silakan kalian siapkan tema 2020 dalam keadaan aktif. Dan satu lagi, pengaturan membaca. Pastikan yang aktif adalah pos-pos terbaru. Udah, itu dulu. Apakah sudah? Anak-anak, lalu Pak, front end saya beda, Pak. Ya, Pak, bukan yang apa namanya tuh, konten yang kita buat sebelum itu, yang lama tuh. oke, kita lihat ya. Malah yang Kamu share screen ya. Coba. Mana? Siapa tuh? Ini mau ngapain kamu nih? itu kan pakai, pertama kan kata Bapak kan pakai yang 2020 tuh, tema tuh. Mana? Udah belum? Udah ya. Di pengaturan. Ini udah. Di Pengaturan. pengaturan tadi, pengaturan membaca nih ya. Ini. Nah, Tadi belum udah di tuh. lama statis. Oh, belum Coba. diperbarui tadi, Pak. Iya, iya simpan. Iya, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya. Terima kasih ya. Udah, Pak. Yuk, sama-sama, Pak. Mari kita lanjut lagi. Jadi yang saya minta ke kalian ada dua ya di pengaturan membacanya poster baru dan tema yang aktif adalah 2020. Kenapa? Kan kita mau bahas tentang plugin. Ada bagusnya sama yang kita gunakan biar nggak bingung. Nah kalau sudah buka front page-nya nanti keluarnya seperti ini. Udah? Harusnya udah sih ya. Nah kita lanjut lagi. Kalau sudah, coba sekarang ke plugin terpasang. Plugin terpasang. Daripada bingung, saya akan nonaktifkan semua plugin yang sedang aktif. Caranya gimana? Yang sekarang ini aktifnya ada 9 plugin. Saya akan matiin dulu. Aktif ini. Saya akan matiin. Caranya adalah saya klik aktif. Udah. Tindakan masalahnya nonaktif. Plugin ini centang, terapkan. Di plugin yang aktif, karena kita mau menggunakan plugin-plugin ini supaya kalian tahu gunanya. Nah, ini saya akan milih aktif. Oke. Saya nonaktifkan. Pilih ini yang di bawahnya nonaktifkan, centang semua, terapkan. Nah, nanti statusnya jadi nonaktif semua. Lakukan itu dulu. Silakan ya. Udah, anak-anak. Jika sudah, cara nginstal plugin pun ada 3 macam. Persis. Maunya yang mana nih kalian pilih? Kalau online, ya tentunya kalian pilih yang tambah baru. Semi online, tentunya download dulu dari WordPress.org. Taruh ke folder plugin, harus ada contoh dulu. Baru bisa diupload, ditaruh, di copy paste. Maunya yang mana? Coba kalian tentuin. Anak, yuk tentuin yang mana maunya. Online aja, Pak. Hah? Online aja, Pak. Ya udah, yuk kita masukkan yang online. Untuk cara yang online, nginstal plugin ini, nih ya, yang kita bahas nih instalasi plugin. Sama lah dengan instalasi lemah. Terus kategori plugin. Terus menggunakan plugin yang tepat. Nah, kita lanjut. Lanjut ya. Di plugin-plugin tambah baru atau plugin-plugin terpasang tambah baru. Bebas. Yang penting connect internet. Udah ya. Tampil seperti ini, kita tinggal milih.
Bedanya apa? Bedanya tadi tema, ini plugin. Plugin ini program yang siap pakai. Penjelasannya ini. Ya, kalau tema itu adalah tampilannya, dalam hal ini kulit. Kalau pluginnya adalah penunjang websitenya. Dalam hal ini sifatnya, sifat-sifat web. Plugin bisa diartikan program kecil atau kode siap pakai yang tinggal diaktifkan di WordPress. Masa bisa gitu? Bisa, tunggu dulu aja. Terus plugin nih, kalau plugin istilahnya ada di WordPress, kalau di Joomla istilahnya adalah komponen. Komponen dan pluginnya sama. Dia siap pakai. Harus dipakai, ya sebelum dipakai harus diinstal dan diaktifkan. Kategorinya ada beberapa sebenarnya, kategori besarnya ada konten, ada keamanan, ada tampilan, ada backup, ada kinerja, ada statistik, ada form. Nah, beda-beda nanti. Kita, karena yang kelas lain udah saya sampaikan tentang share media sosial, tentang ada SEO, all in one security, ada Lightbox. Ke kalian saya mulai dari bawah aja, di form. Jadi ceritanya, kalian silakan tonton, ya tonton materi yang kelas lain juga untuk pelengkap yang kalian. Jadi kalian ada gambaran. Nah, form ya. Cara menggunakannya gimana yang form ini? Nah, berarti mau nggak mau kita cari di plugin ini, ketik form. Nanti dia ada banyak ragamnya kok, banyak macamnya. Nah, ada contact form, ada forminator, ada form maker, pokoknya banyak. Nah, kita mau coba nih. Coba yang paling atas lah, contact form 7. Klik install, habis itu aktifkan. Udah sih, tunggu, klik install, habis itu aktifkan. Saya matiin video lah, siapa tahu lebih cepat ya. Saya ulangi, klik install sekarang, habis itu aktifkan. Nah, kita coba nih sekarang yang baru kita install. Sama, untuk UTS, kalian gitu juga nanti. Nyoba kategori, oh saya mau nyari form. Form ini digunakan untuk apa? Biasanya untuk buku tamu. Jadi ada web kita, buku tamu, nah nanti kita tinggal masukin ke pack itu. Ini ya, taunya ada berapa plugin yang aktif. Ya saya tinggal lihat aktif di sini. Nah catatannya, kalian diminta tuh plugin yang digunakan. Jadi bukan sekedar plugin yang aktif. Saya ulangi. Kalian di soal UTS nanti minta plugin yang digunakan. Jadi bukan sekedar aktif. Percuma dia aktif tapi kalian tidak gunakan. Sama aja salah. Nah, sekarang gini. Pluginnya sudah saya aktifkan. Sudah ada contact form 7. Terus cara makainya gimana? Berikut cara pakainya. Jadi untuk kelas lain pun sebenarnya ceritanya melengkapi dari yang kalian ini ya. Mereka belum ada saya sampaikan tentang form, di kalian ada. Sudah dibuka di plugin aktif. Kalau diam saya anggap udah ya. Taruhlah contact form 7 sekarang. Dia ada menu pengaturan. Kalian tinggal buka. Apa yang diatur? Nah, kita cari dulu nih. Contact form 7 tidak menyimpan pesan. Jadi Anda akan kehilangan pesan jika bermasalah. Install plugin penyimpan pesan, kata dia. Nah, dia punya plugin dan plugin tambahan. Ya, namanya Flamingo. Nah, caranya gimana? Kita mesti buka seperti ini. Ada nggak form yang nggak ribet seperti ini? Dia ini termasuk ribet. Dia tergantung yang lainnya, yaitu Flamingo. Jadi kalau kalian pakai yang plugin ini, kalian mesti install juga Flamingo ini. Ya, ini caranya nih. Nah, ini lumayan ribet. Karena apa? Dia nggak nyimpen datanya. Kita buktikan nih. Maksudnya apa sih nggak nyimpen ya nggak? Tunggu, kita buktikan. Kita coba aja dulu pakai yang kayak gini. Tadi sebelumnya saya udah bilang ke kalian tentang shortcode, udah ada kasih pengantar di tema, ya. Di kelas kalian ini apa bukan ya? Lupa lah saya. Kayaknya kelas sebelumnya. Kalau nggak ada pun ini saya tunjukin lagi.
Yang pakai ini nih, oh bukan kelas kalian nih. 32. Kelas A kalau nggak salah. Nggak apa-apa lah. Ini kalian tonton juga yang kelas A, intinya videonya yang kalian ini saya tunjukin yang di bagian pluginnya, cara pakai shortcode. Nah, di sini ada kontak formulir, ya. Dia sudah nyediain buat kita formulirnya. Kita bisa edit, silakan diedit ya. Nah, dia ada nama, ada email, ada subjek, pesan, kirim. Pak, kalau saya mau bikin baru gimana? Coba tambah baru. Yuk, kita ke tambah baru nih sekarang. Ke tambah baru. Judulnya apa? Judulnya buku tamu misalnya. Di sini judulnya buku tamu. Cara makanya nama Anda, umur, email, umur misalnya. Terus komentar, pesan Anda. Nah, jadi kalau yang required dia pakai bintang bentuknya ya. Submitnya kirim, simpan. Ini ibaratnya buku tamu, nama, email, nomor WA aja nih. Nomor WA. Apa yang bisa dipakai di nomor WA? Ini ada pilihannya. Biasanya tel ini, tapi tel ini untuk nomor telepon. Nah, kita menggunakan yang angka aja lah. Misalnya pakai yang angka tipe bidang apa, slider atau apa. Slider aja. Nama, number 47, kolom wajib. Ya, saya bilangnya ini aja 08 berapa segala macam tuh. Nilai standar, gunakan teks ini sebagai nomor handphone, nomor WA lah, jangan nomor handphone. Ya, ini dia tipenya ring kata dia. Slider, ini speedbox, dia number doang. Nah, atribut ID udah masukkan. Jadi dia pakainya ini. Nah, saya udah nurutin yang kayak tadi itu. Jadi ada ininya, berhentinya di sini. Nah, silakan kalian posisikan. Mengenai angka-angka ini, jangan dipusingin ya, dia otomatis. Yang saya lakukan tadi di nomor WA, saya ulangi aja lah ya. Saya blok yang ini, sehingga sisanya label. Saya ngeklik angka, spinbox nih saya ganti slider boleh, spinbox boleh. Intinya yang dipakai spinboxnya. Kolom wajib nih required, jadi dia ada bintang. Wajib diisi. Nama nih otomatis, biarin aja. Nomor WA, nah kayak gini kalian silakan samain kayak gini. Ini saya kirim di grup lah nih biar kalian bisa niru ya. Silakan. Sambil kalian niru itu saya sambil absen dulu. Agustiani ada, Alvin ada, Ari ada, Atia ada, Rizky tidak ada, Doni. Apakah sudah anak-anak? Belum, Pak. Oke, silakan. Saya udah kirim di grup itu. Tapi yang ini sih ujung-ujungnya saya sarankan kalian nggak usah dipakai ujung-ujungnya. Tapi kalau mau nyoba, dicobalah. Tapi kira-kira lambat, jangan dicoba. Irfandi tidak ada, John ada. Iya. Apakah sudah? Apakah sudah? Oh, anak-anak. Pak Irfan hadir, Pak. Irfandi, hebat Irfandi ini. Barulah di Alfa, di AD. Keren Irfandi ini. Sip, selamat jadi 100. Marwandi ada sekarang, keren. Maggie. Gimana anak-anak, udah belum?
Oh, anak-anak. Bagas tidak ada. Rifki, sudah belum Rifki? Enggak, Pak. Oke, jika sudah, kita lanjut. Sampai mana tadi itu ya? Nih. Nah, saya tinggal ngeklik masukkan tag, sehingga segala dia otomatis nih. Nah, cara pakainya sekarang. Coba kalian simpan. Nanti dia akan menggenerate otomatis contact form. Surat nih apa? Email. Kepada dari dan segala macam. Nah, dia pakai email segala macam kayak gini nih. Sebenarnya nggak terlalu penting dimasukin. Yang kita pentingnya adalah contact form 7, ID, dan segala macam. Oke, yang ini ya. Double klik bagian yang saya nih kotak oranye. Saya nggak tahu yang kalian. Atau klik aja di formulir kontak. Di sini ada contact form-nya. Itu di copy. Di copy, ini namanya shortcode-nya. Jadi untuk shortcode-nya kita bisa nerapin dia di dalam post atau dalam pack atau bahkan di dalam widget. Nah, pilih maunya di post atau di widget ataunya di pack. Kalau widget, nah mau nggak mau widget kita kan di paling bawah nih, berarti kita naruhnya di bawah. Kalau post di sini, ya di post kurang tepat juga, karena bakal ketimpa dengan post terbaru kan. Paling tepat itu sebenarnya di pack. Jadi ada menu buku tamu. Oke, berarti di pack ya. Oh, anak-anak. Ya, Pak. Oh, lah, ya, Nurea. Oke, caranya adalah daripada kita pening dengan menu-menu bawaan ini, menu bawaan dari gara-gara kita install tema, nah kita coba balikin dulu ke menu kita yang kita bikin. Yang ini kan udah kita copy nih. Shortcode-nya di copy. Coba ke tampilan menu. Tampilan menunya yang ini nih udah berubah-berubah. Ini kita coba menu kita nih yang mana ya sebelumnya ya. Atau jangan-jangan memang belum pernah ya kita bikin menu di kalian ini ya. Oh, memang nggak ada. Ya, mau nggak mau bikin menu baru kita. Nah, buat menu baru, kita hanya menu-menu yang dari halaman aja misalnya. Halaman yang kita butuhkan. Yang kayak ada beranda, segala macam tuh. Berarti memang belum ada ya di kalian ya. Karena nggak ada saya lihat menu-menu ini. Nah, di kelas lain sih ada. Yuk, mau bikin menu baru apa enggak jadinya nih? Oh, anak-anak. Buatlah ya Maaf biar Pak, suaranya putus-putus Pak. suaranya putus-putus. Yang lain apakah mendengar putus-putus? Tidak. Oke. Oke, terima kasih. Ya udah kita bikin menu baru aja ya biar gak bingung ya. Coba menu buat baru. Nama menu baruku. Udah bikin menu baru, namanya menu baruku, centang, tambahkan nama tingkat, tambahkan menu horizontal desktop. Ini yang dicentang nih, dua biji ini aja. Kalau sudah buat, nah apa menunya? Menunya yang pertama sih harusnya ini udah ada ya kalau kalian nonton videonya. Tahu tersuai ini beranda, teks sautan, atau beranda ini dibilang home. Home-nya alamat localhost kita inilah. Nah, salah. Ini nih yang untuk kita copy paste. Saya copy aja dulu ini. Ini URL-nya. Kalau ngeklik home, tambah, baru satu. Terus ada halaman. Halaman apa? Hobi, lokasi, history, ini visi misi tentang. Nah, cara pakainya tinggal dicentang. Tambahkan. Udah kayak gini. Udah. Selesai. Nah, silakan buat seperti ini. Menu baruku. Bisa bikinnya? Yang bagian visi misi ini di drag kan awalnya dia lurus nih, lurus gini nih.
Mana nih nggak bisa lagi nih. Nih lurus. Nih lurus gini nih awalnya. Kalian drag, drag. Jadi dia menjorok ke dalam. Kalau udah selesai, disimpan. Kalau udah selesai bikin menunya, nanti silakan di reload. Nah, jadi menu baru ini keluarnya. Menunya kita. Kita mau bikin page baru dengan nama kontak. Atau kalau di webnya contact us. Sudah bikin menu ya? Anak-anak? Sudah? Anaknya diem nih. Nah, belum anak-anak. Anak-anak, apakah sudah? Ngapain lah diam? Lah berbuka puasa ya. Belum, Pak. Oke, bikinlah menunya. Bebas lah menunya apa. Saya tadi tuh balikin ke yang kitanya supaya dia tidak terlalu banyak menu, jadi kita nggak bingung. Itu tujuannya. Kalau kalian nggak masalah dengan ada menu yang sekarang sih nggak masalah ada. Apa Nesa? Ngamuk ya Nesa ya? Sharon, udah belum Sharon? Oh, Sharon. Kemana Sharon ini? Tri Apri, udah belum? Kita lanjutin lah ya. Taruhlah sudah. Nah, saya mau bikin halaman tambah baru. Tapi saya bilang tadi, kan kita ada plugin kontak form. Saya bilang, copy dulu yang buku tamu ini. Copy. Terus bikin halaman baru. Setelah bikin halaman baru, contoh ketikin buku tamu. Apa yang mesti dilakukan? Di bagian isinya ini cukup pastein. Formulir kontaknya tadi dipastein. Nanti dia otomatis kayak gini. Udah? Udah sih sesimpel itu, terbitkan, lihat halaman, nanti ada form. Nah, udah jadi nih. Kita mau tes ya habis ini. Menunya ada buku tamu. Ini nih dari saya bikin menu tadi, keluar menu ini. Buku tamu, nama Anda, Vera Monica. Nomor WA. Vera Monica, ada ngomong-ngomong Vera Monica? Ada, Pak. Ada. Di layar kelihatan Vera? Jelas, Di layar. Pak. Jelas. Oke, berapa nomor WA? 0821 821 8203 8203 2929. 2929. Nah, umur masih 17? 19. Oh, 17. Kesan. Rifki ganteng banget. Sampai naksir diriku. Hubungi aku ya. Call me please. Nah, sakit gantengnya Rifki, ceritanya ini si Vera minta dihubungi sama Rifki. Nah, ceritanya ini kan hubungi kontak atau hubungi tamu atau buku tamu ya. Jika sudah, coba kalian intinya ngomong-ngomong ya, kalian tampil nggak kayak saya ini? Jangan-jangan nggak tampil pula nanti. Saya tunggu jawabannya. Tampil apa enggak? Buku tamunya. Nanti cuekin pula. Vera Monica tampil nggak Vera? Vera Monica. Saya belum itu, Pak. Saya Belum apa? belum buat.
Gimana Nanti bisa lah, Pak. Pak. Kalian Nggak tunggu muncul? video, Pak. Sembari Weh, lihat wah. nih, Pak. Yang nyoba siapa ini? Ketinggalan, Yang Pak. nyoba? Yang nyoba siapa? Ada nggak yang nyoba? Kelak kuning ngomong di W terus dari tadi. Kelak, sedih ya. Yang ada nyoba siapa? Ya udah lihat aja lah ya, karena ujung-ujungnya nggak kepakai tema, nggak kepakai plugin ini. Kenapa saya nggak bilang nggak kepakai? Karena ya lihatlah ini. Kalian lihat dulu ya. Kenapa nggak kepakai? Lihat nih. Saya udah ngisi nama Vera, nomor WA, umur, Rifki ganteng banget, simpan. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Terdapat kesalahan. Kesalahannya kenapa? Ya mungkin karena yang ini tadi tuh. Saya coba ya. Dia bilang di suratnya ini. Sintak surat, your email, set title, your email. Sintak kotak surat yang tidak valid. Reply to. Ini pun nggak jelas nih. Nah, karena apa? Oh, dia nggak digunakan yang tadi itu. Karena di emailnya tadi. Nah, terus padahal kita tidak menggunakan surat. Nah, caranya gimana? Taruhlah ini udah benar nih. Ya, taruhlah udah benar. Karena apa saya bilang benar, ceritanya seperti ini. Saya akan menggunakan yang ini. Di halaman yang tadi, saya tinggal ubah buku tamu ini. Caranya gimana? Yang ini nih, saya hapus dulu lah. Saya tinggal paste kan. Nah, formulir kontak 1. Saya buka ulang halaman ini. Saya ngisi nih. Vera Monica, email. veramaunika.com. Jack 19. Rifki, kamu ganteng banget. Jangan klik kirim. Apa yang terjadi? Terdapat kesalahan juga. Ya udahlah, intinya dari awal bikin sedih ini. Intinya dia butuh kerjasama dengan Flamingo sampai mail text-nya segala macam mesti di setting-setting. Yang kayak gini sih saya kurang nyaranin kalian. Ditambah sebenarnya contact form ini yang udah kita isi, dia nggak simpen apa yang udah diisi. Jadi nggak pernah masuk. Jadi fix yang ini kita singkirin. Nah, nanti saya ulangi ya, yang ini cukup dinonaktifkan. Jadi yang kontak form 7 cukup kalian nonaktifkan. Nggak perlu dipakai lah, udah tahu lah intinya nggak pakai. Saya akan nyari form yang lain. Nah, jadi yang ketinggalan, udah bisa ngikutin nih sampai ini. Saya hanya perlu kalian sampai menu plugin tambah baru. Udah, kayak gitu aja dulu. Plugin tambah baru. Ketik form, karena ini bener-bener yang tadi tuh nggak usah juga, nggak masalah. Saya mau nunjukin bahwa plugin tuh tidak selamanya tepat di web kita. Kayak tadi, ada plugin yang namanya apa tadi itu ya, Contact Form 7, walaupun orang bilang rekomendasikan, tahu-tahu kita mesti setting mesti ini, ribet. Jadi untuk hal itu kita nggak pakai Contact Form 7. Nah, itulah salah satu contoh. Saya mau yang di sini ya. Nah, kita mau coba lagi nih. Silakan ya. Cari kalkulatif segala macam, sebenarnya banyak kok, bener form itu sangat banyak tuh. Ada kontak form 7, karena kontak form 7 udah banyak banget yang ininya, ada email, ada ini, pokoknya leteh kalian nyarinya. Nah, saya langsung aja ke form yang agak enak, namanya Everest, karena leteh kita nyarinya, ada 1036 item. Coba ketik Everest form. Yang ketinggalan pun bisa langsung mulai dari ini ya. Cari Everest form. Udah? Ada keluarnya? Mana Everest form ya? Everest form atau apa namanya? Jangan-jangan salah juga, bukan Everest. Everest form. Ini ada nih. Everest form ada S. Tunggu, kita coba cari lagi di sini. Everest form ada S. Kenapa dia nggak keluar di sini ya? Nah, saya mesti nyari di sini nih berarti. Try it now.
Reference form, fill, udah ada. Ini form entries ada, integration, all feature, premium. Ya inilah dia. Ternyata dia nggak langsung tampil di apa nih namanya nih, di tempat di situnya. Nah, jadi mau nggak mau kita nyarinya. Ya ini sebenarnya ada reference form. Nih ya, kalian tinggal download. Ini yang mau dipakai untuk form. Saya kirim linknya ke kalian nih. Jadi sekali lagi ini tanpa yang kalian ketinggalan, Pak, belum sampai itu, Pak, belum sampai ini. Nah, download yang reference form itu, yang saya kirim ke grup Telegram. Saya ajarin cara pakainya. Download, tinggal tunggu kan. Udah selesai download, nanti kita samain. Ini naruhnya di folder 7, SI4B yang kalian kan. Cara pakainya adalah, ngomong-ngomong, download dulu lah daripada nanti makin ketinggalan. Sayang udah belajar cuma ngeliatin doang nih. Saya ulangi. Yang saya kirim di grup itu download dulu, simpan di folder angka 7. Jadi biar kalian nggak kecampur dengan folder lain. Apakah sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, mantap. Jika sudah, pada bagian tambahkan plugin, tambah baru, pilih unggah. Sama kayak tadi kan tema yang zip. Yang ini unggah yang plugin. Nah, kita unggah plugin. Apa filenya? Yang di angka 7. Karena pertemuan 7 kan. Nah, pilih Everest Form. Kalian klik install, habis itu diklik aktifkan. Ini kan di open, di install, klik aktifkan. Nah, dia bilang apa tujuan sudah ada nih. Oh, dia sudah ada Everest Form-nya saat kita install tema tadi nih. Gantikan dengan yang diunggah aja lah. Nah, tinggal tunggu. Nanti tinggal aktifkan ya. Aktifkan plugin. Yang aktif baru 1. Karena yang tadi sudah saya nonaktifkan. Nah, pastikan yang kalian udah kayak gini. Harusnya sih udah aman sampai ini intinya. Saya ulangi ya. Saya baru nginstal plugin baru. Namanya Everest Form. Silakan kalian install juga. Linknya di mana, Pak? Linknya yang saya kirim di grup tadi tuh. Nah, itu diinstal, diaktifkan. Kita mau coba pakai form itu. Kalau kelas lain, kebetulan saya bahasnya plugin yang lain. Jadi, untuk kalian lebih tahu, maka tonton juga video yang kelas lainnya. Apakah sudah selesai menginstalnya dan mengaktifkannya? Sudah, Pak. Oke. Yang lainnya kenapa diam ini? Nur Hasanah sudah? Belum buat, Pak. Kenapa? Jaringannya Pak putus-putus Pak. Oh, kasihan. Siapa yang jaringan putus-putus nih? Ibnu Pak. Oh, nanti Ibnu ke rumah Vida aja ya. Nyobanya kerjasama. Di tempat Vida lancar. Ya udah, kita lanjut ya. Klik setting. Klik setting. Nah, apa yang mesti dilakukan? Kalau dari tampilan sih keren nih. Kita lihat dulu tapi. Disable user storing IP address. Nggak usah. Enable log. Nggak usah. CAPTCHA. CAPTCHA-nya pakai apa? Nah, ini perlu kita daftarin di Google dulu. Nggak usah aja. Email, HTML, atau plain text. Nggak usah aja. Nggak usah diganggu. Nah, berarti di settingnya nggak perlu diganggu apa-apa. Kita hanya perlu kayak gini. Klik add new. Oke, udah. Dia sudah nyediain beberapa contoh di sini. Beberapa contoh.
Oke. Tapi kalau mau bikin dari awal, silakan bikin start from scratch ini. Nama formnya misalnya buku tamu. Harusnya nggak ketinggalan ya ini ya, karena benar-benar diulangin dari awal. Namain buku tamu. Jika sudah, continue. Nah, dia loading. Apa yang dilakukan? Tinggal kita main drag kayak gitu. Nah, apa yang di drag? First name, drag. Bagian intinya tinggal kita ganti labelnya. Nama lengkap. Ininya biarin. Required harus diisi. Saya tambahin lagi, add field lagi. Bukan pakai inilah. Saya cari ada number nih, nah umur. Numbernya saya kasih dia umur. Nah, umur nih saya required juga harus diisi. Saya add field lagi. Nomor HP misalnya saya pakai number juga lah untuk nomor HP misalnya. Nah, saya tinggal ganti lagi di sini nomor WA. Kemudian required juga. Nah, terakhirnya saya pakai text area. Ada nggak text area di sini paragraf? Nah, saya tinggal ganti lagi tulisannya jadi pesan dan kesan. Oke, required juga. Udah. Satu lagi terakhir tombol. Tombol. Date time pun ada tuh. Payment, survei. Mana tombol ya? Number. Nggak ada dia malahan. Jadi lucu. Ya nggak? Nah, kalau sudah, kalian bikin gini aja. Kita mau tes nih, bener nggak bisa. Yang kalau versi Pro-nya dia lengkap nih malahan nih. Tapi tenang, kita nggak sampai versi berbayar kayak gitu. Udah, anak-anak? Jika udah, coba di-save. Oke, di-save intinya. Kalau sudah, review nih apa nih? Ini, tombol simpannya tuh otomatis dia submit ini. Nah, kita copy yang ini sama shortcode-nya. Kalau sudah di halaman yang kita udah pernah bikin sebelumnya, ini dipastein ya. Dipastein yang shortcode ini. Everest form. Hanya kayak gitu, perbarui habis itu tes. Silakan anak-anak. Jadi yang saya lakukan nih, saya bikin halaman baru, namanya buku tamu. Di buku tamu, bagian isinya, saya mempaste yang namanya shortcode-nya yang ada kurung siku tadi. Nah, kurung siku itu saya paste di bagian isi halaman. Udah. Anak, udah belum? Oh, anak. Lalu, Rifki tadi udah belum Rifki? Ya, Rifki udah berbuka. Belum, Pak. Belum. Tinggal nih Pak, dikit Pak. Apa Sebelum yang ini apa Pak? Sebelum masuk ke shortcut nih. Sebelum masuk ke shortcut kan kamu udah nginstal belum yang plugin apa tadi tuh? Plugin Yang Everest Form. Everest tuh. Nah, sudah. Ya, Kan udah buat buku tamu nih. Ya, terus? Nah, buat buku tamu itu kan kita isi apa? Aktifin setting. Di setting tadi ganggu apa lah, Dak? Saya cuma ngeliatin aja Hah? di situ tadi. Di setting tidak diganggu apa-apa. Oh, Berarti bikin form. langsung bikin form. Edit tambah form tuh.
Bisa nggak? Pakai Habis itu, drag. Pakai drag. sudah. Udah disimpan. Tapi sebelum menyimpan itu kan Ah, dia ada kode. ada kode. Iya, di sebelah tombol di kiri tombol simpan. Nih. Nih, di kiri ya ada kode. Ada. Oh, Nah, itu ditaruh di sini. Taruh, Pak. Udah. Iya, Taruh di bagian buku tamu ketik paragraf yang itu tuh dipastein doang. Oke, siapa? Kalau sudah perbarui, dilihat halaman. Nah, sebelumnya kan nih tuh, lihat halaman. Nanti isinya begini persis dengan preview tadi. Nah, jika sudah, maka saya akan isi ulang nih. Nama Vera Monica. Umur 19, nomor WA 0821 nah 2929. Pesan dan kesan. Rifki ganteng banget. Sampai naksir. Please call me. Dah. Dia submit. Tinggal tunggu. Wis, terima kasih sudah menghubungi kami kata dia. Ini di setting tadi ngaturnya nih. Ya, di setting tadi ngaturnya. Jadi kalau kalian mau ada tulisan terima kasih kayak tadi itu setelah mana tadi ya? Terima kasih berarti di setting mana setting ini buku tamu. Bagas ngapain sih Bagas? Dah, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini terima kasih telah menghubungi kami segala macam ini nih ngaturnya di setting tadi. Kan saya belum nunjukin yang ini. Inilah dianya. Ya. Udah selesai. Nanti kesimpannya di mana? Yang ini nih tadi. Ya, ini nih tulisan thanks for contacting us. Ini tulisan ini ngaturnya di setting lagi. Wahyudin ini lagi masak apa Wahyudin? Lanjut. Thanks for contacting. Nanti hasilnya kita bisa lihat di entry sini. Nah nih, nama lengkap Vera. Katanya. Ada kayak gini ternyata Vera ninggalin nomor handphonenya dan segala macam. Nah, inilah yang di entry oleh orang ya di buku tamu kita. Nah, mana nih yang tadi nomor sampai nomor WA? Kalian tinggal klik view aja nih. Nanti Rifki ganteng banget sampai naksir, please call me. Orang ini minta aku menghubungi kata Rifki. Nah, inilah caranya. Jadi buku tamunya udah jalan. Kita nggak ada coding sedikit pun sebenarnya di sini. Ya tinggal menggunakan dia aja yang namanya do shortcode tadi. Ya, inilah salah satu contohnya form. Nah, jika kalian menggunakan yang ini, maka cara penulisan di jawaban UTS-nya adalah seperti ini. Berarti nama plugin. Saya tinggal copy paste. Kan belum ada tuh saya contohin di kelas sebelahnya. Saya tinggal paste. Fresh form. Versi 186. Nah, file zip-nya apa? File zip-nya itu yang kita download tadi, fresh form. Mana dia? Bukan yang ini. Nih, kita cari fresh form. Fresh form. Nah, yang tadi kan saya ada download tuh. Dia downloadnya alamatnya di mana? Apa nama file zip-nya? File zip-nya kalau nggak salah ada kita download tadi. Ini nih. Nah, tinggal copy. Nih, digunakan untuk apa? Digunakan sebagai form buku tamu pada halaman buku tamu. Udah, itulah yang perlu diisi. Oke, ini udah satu buah dianggap pluginnya yang kalian gunakan. Taunya dari mana digunakan? Di menunya ada formnya. Di hasilnya nanti saya lihat, oh ternyata sudah ada isinya. Berarti benar, udah digunakan sama orang ini. Udah. Kira-kira sampai ini dulu ada pertanyaan? Nanti saya perlu nunjukin plugin yang lain.
sampai ini adakah pertanyaan? Belum, Pak. Belum, oh. Masih gampang lah ya. Nah, kalau masih gampang, ingat yang ini ada sampel simple Lightbox, ada saya tunjukin di kelas lain. Nanti kalian tinggal tonton aja caranya. Nah, saya mau nyari kategori yang lain biar kalian lebih bervariasi. Statistik ini juga sudah ditunjukin di kelas lain, kinerja. Nah, nih, kita coba kinerja yang di WordPress ini, caranya gimana? Nah, saya coba cari plugin kinerja WordPress. Kita coba cari keyword aja, nggak perlu tahu namanya. 7 plugin kinerja WordPress teratas untuk 2022. Ini juga. Untuk lebih cepat katanya nih. Hosting. Oh, bukan. Namanya W3 Total Case. WP Rocket. WP Super Chase. Nah, tergantung berarti. Kita mulai dari atas misalnya. Tinggal buka aja. Tinggal tunggu. Nah, sama kayak tadi ya. Jadi kalau kita sudah punya folder ya, contoh saya akan nyari di laptop saya di W3 Total Chase. Nah, kan ada banyak nih folder-foldernya. Saya sebenarnya tinggal ngopi, taruh ke folder plugin, udah dapat pluginnya. Saya contohin. Saya tinggal copy. Saya tinggal menuju folder plugin. Cara pertama kan tadi itu online tuh. Cara kedua adalah ngupload zip. Ngupload zipnya yang mana? Yang saya tunjukin yang ngupload ini tadi Everest Form. Ketiganya naruh folder. Dengan catatan kita sebenarnya sudah punya foldernya itu. Saya tinggal taruh di plugin. Nah, taunya udah gimana kepakai apa enggaknya? Ya kita tinggal buka halaman plugin. Kalau yang kalian, Pak, yang kami belum ada gimana? Nih, download nih. Nah, cara pakai saya tunjukin. Cara menggunakannya ini akan saya tunjukin. Nah, kalian silakan download dulu file zip-nya. Habis itu selesai kita. Tinggal kalian saya bahas UTS-nya bentar. Ya, selebihnya kalian tonton video-video yang teman lainnya. Ya, ini ya. Kalau udah selesai, di plugin tuh harusnya ada yang satu lagi, plugin namanya W3 Total Case. Nah, ini dia nih. Kok bisa ada, Pak? Iya, karena saya main copy paste tadi. Sama, ini cara yang ketiga. Pak, punya yang terbaru, kata kalian. Udah jauh tuh, 0 ke 2. Caranya gimana? Biar lebih cepat. Nah, caranya saya mesti download yang terbarunya. Ya, saya tinggal di download aja. Nah, kayak gini, download 5 mega. Saya tinggal ke sini, pindahin ke folder 7. Saya ekstrak. Nah, setelah ekstrak, ini tinggal saya timpa aja ke folder yang lamanya. Timpa, yes saja pilihnya nanti. Nah, replace. Nanti di sininya, dia bilang tersedia baru. Saya tinggal reload. Udah, terbaru ini. Tinggal kita aktifkan. Nah, jadi kalian kalau mau nyoba, silakan download yang ini, W3 Total Case ini. Nanti diaktifkan. Jadi jawaban UTS tadi perlu mengaktifkan terlebih dahulu ya. Nah, caranya gimana? Saya udah mengaktifkan, berarti ada di tab aktif. Udah 2 nih hitungnya plugin kalian. Saya klik setting. Apa yang bisa dilakukan ya? Nah, yang pertama, dia harus men-setup. Mau nggak mau kalian meng-accept. Jadi ini mau nggak mau nih, performance dia ada di sini. Banyak banget tuh. Di-accept. Nah, kemudian apa? Kita disuruh ngikutin. You have selected untuk nomor 1, kata dia, untuk peningkatan ini. Dia bisa bikin website kita lebih cepat dan segala macam. Nah, if you prefer sendiri, katanya skip setup-nya. Kita kan enggak, berarti kita manfaatin tombol next. Jadi kalau kalian install tanpa kalian setup, itu sama aja belum dipakai.
Jadi inilah caranya. Ya di next, test purchase. Nah, saya tinggal tunggu. Nah, ini dapat nih disk. Jadi maunya pakai apa? Yang lebih cepat tuh pakai disk ditingkatkan. Nah, saya pilih yang 32 ini, 32 milisecond. Saya next. Ya, ini intinya untuk pengoptimalan database. Dia ngetes maunya pakai mana. Tinggal kita pilih kan. Nah, berarti yang pakai disk database-nya. Next. Tes lagi. Sama, tetap pakai disk. Di kalian mungkin beda, tapi mirip-mirip lah. Intinya cari yang paling optimal. Browser. Nah, di enable. Pakai apa? Pakai yang ini misalnya. Oke, next. Lazy load image. Lazy load nih, kalau kita udah buka dia, baru dia tampil muter misalnya gitu. Nih, untuk mengurangi waktu load-nya. Next. Udah selesai, kata dia. Dashboard. Nah, ini upgrade ke Pro bisa sampai gini, kata dia, dan segala macamnya. Kita bisa dikasih tahu speed report dan segala macam, ada nyetingnya untuk ngetes halaman kita ini cepat apa enggak. Premium yang tentunya berbayar ya, kita nggak usah aja yang di situ. Nah, terus mesti apain lagi? Fitur showcase dan segala macamnya harusnya sih udah, dia mempercepat loading kita intinya. Ini udah di enable segala macam, purchase-nya udah di enable nih tulisannya. Minify ini nggak jelas. Nah, disuruh rewrite URL structure biar ada linknya di atur ulang. Tapi nggak usah sampai sedetail ini pun nggak masalah kalian. Yang penting status ya sudah digunakan. Oke, inilah salah satu contohnya. Yakin nggak lebih cepat? Ya nih buka dashboard lebih cepat. Nah, saya coba logout ya. Kan sebelumnya lambat banget nih, cak nih kita logout. Ada nggak sih manfaatnya? Admin. Ingat, sebelumnya biasanya lambat. Kali ini lebih cepat. Ya, dites saja. Sebelumnya saat login yang ini nih kita lambat loadingnya. Nah, kali ini lebih cepat. Ya, itulah salah satu contohnya untuk mengoptimalkan kinerja dari website WordPress-nya. Yang kelas lain saya sudah nyontohin share, ada juga yang SEO, keamanan, ada juga Lightbox, ada juga backup. Backup ini sendiri, ya kita tinggal cari aja kata-kata kuncinya. Plugin WordPress untuk backup. Nah, 5 plugin backup terbaik. Apa aja? Apa nih? Updraft Plus katanya. Terus ada backup WP Free. Ada duplikator. Ada all-in-one WP Migration. Terus, nah cari aja yang banyak kelebihan, sedikit kekurangan. Udah, kuncinya gitu. Jadi, kalian yang nyoba, belum tentu, sekali lagi ya, belum tentu plugin yang kalian install langsung cocok. Contohnya apa? Contact Form 7 kan nggak cocok. Yang saya minta tuh nanti di laporan UTS-nya hanya salah satu kategori plugin yang sama. Kayak gini. Formnya kalian ada nyoba 3 kali. Tapi yang berhasil atau yang paling gampang digunakan adalah satu, Fresh Form. Fresh Form ini yang diaktifkan dan yang lainnya non aktif. Oke. Untuk kategori yang sama. Di soalnya ada kok ini. Jika terdapat plugin kategori yang sama, hanya akan dihitung satu. Jadi kalian nonaktifkan yang tidak dipakai. Yang dipakai itu dalam keadaan aktif. Apakah jelas? Selebihnya tinggal kalian coba lah, tinggal ngeklik dan tonton dari video teman sekelas. Rifki mau nanya apa? Enggak, Pak. Cuma jawab jelas tadi ya. Oke, sip. Ada lagi yang lain? Kira-kira ada yang belum saya absen? Nih orang-orangnya nih, Ariski, saya sebut ya. Saya mau bahas tentang UTS-nya habis nih. Doni, Asma,
Manda, nggak hadir tuh. Megi nggak hadir, dan Bagas. Oh, Bagas sudah ada nih sekarang nih. Keren Bang Bagas nih. Dah, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada kita bahas UTS. Tentang plugin nih udah bisa ditutup berarti ya. Tinggal kalian cari di internet plugin-plugin apa yang rekomendasi. Kata kuncinya atau sekali lagi saya bilang hanya gunakan satu untuk kategori yang sama. Contoh, untuk keamanan kalian sudah menggunakan all-in-one web security. Berarti jangan pakai lagi yang plugin keamanan lainnya. Cukup satu itu aja. Oh, untuk keamanan ini CAPTCHA misalnya, udah nggak usah lagi untuk yang login tadi. Untuk form login ada CAPTCHA. Berarti keamanan lainnya udah tidak perlu. Ya, intinya di sinilah yang membedakannya nanti. Digunakan untuk apa? Nah, saya coba bahas yang ini. Kalau kurang jelas, tanya. Jadi, yang dikumpul nanti folder aplikasi. Folder aplikasi kalian yang latihan kemarin ini, yang sekarang sampai sekarang apa namanya, anak-anak? Folder Yang kelas berat ya, Pak? kelas berat. Yang latihan sekarang ini, NIM, Pak. Pak, NIM. nah ada di mana? Nim, Pak, Nim, Pak. Iya, ya, ada di mana? Hotedok. Betul. Di Iya, local host. berarti iya, Hotedok. bukan di local host, di Hotedok. Iya, Hotedok, Pak. Salah, Pak. Iya, sip. Nah, itu yang dikumpulin berarti kalau yang sekarang. Tapi kan ini nih kita lihat soalnya dulu kan. Yang namanya aplikasi sekali lagi ada di Hotedok ya. Sampai itu dulu Iya, Pak. jelas. Yang namanya database Jelas. ada dari PHP MyAdmin. Sampai itu jelas. Database ada dari PHP MyAdmin. Jadi dari PHP MyAdmin itu kalian ekspor. Oke. Udah, anak-anak? Udah jelas? Pertama kan? Jelas. Ya. Jelas, Pak. Ya, yang ketiga nanti saya akan nge-share yang namanya file word. File word-nya ini kalian isi dengan daftar plugin yang digunakan, kemudian dikumpul lagi. Jadi ada 3 macam itu digabungin jadi satu. Jangan sekali-sekali ngumpul file tidak komplit, karena menyebabkan web kalian tidak jalan. Nggak jalan, ya sama sekali 0 nilainya, nggak bisa diperiksa. Ya, jadi dia tiga macam nih harus kalian kumpul, dan pastikan saat ngopi itu jangan di cancel. Belum selesai kalian bikin RAR-nya misalnya udah kalian kumpul, itu nggak akan bisa, nggak komplit dia. Jadi tunggu dia sampai proses selesai. Kalau sudah, nih nomor 1 nih buat judul dan slogan website. Apakah sudah tahu semua? Sudah, Pak. Sudah. Dari mana? Coba saya tanya nih. Dari mana bikinnya? Yang nama website itu kan, Pak? Ya, nama website dan slogan di Slogan tuh kayak misalnya bukan Maju Tak Gentar. Iya, bukan Laila, bukan apa lain sih, lupa saya. terserah kita kan, Pak? Iya, terserah. Bikinnya di mana tahu? Tahu. Pengaturan. Dari pengaturan umum. Pengaturan umum, ya, benar. Di situ. Nomor 2, apa yang mesti dilakukan agar bisa menjawab nomor 2? Nggak tahu? Formatnya. Nomor 2 itu kaitannya dengan aplikasi. Jadi aplikasinya kalian mesti nyimpen di mana? Kalau localhost itu kan sama dengan htdoc kan? Hotedok, ya. Ya, berarti kalau ada di Ini nama situ folder. nama folder apa? SI 4B. Di Untuk kelas htdoc-nya kami. ya, di SI4B nanti ada folder lagi. Tapi kalian ngikutin ketentuan ya. Ini cuma gambaran, tapi gambarannya ini sama kayak gini lah ceritanya nanti. Ya, Pak. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau yang sekarang ada folder di dalam htdoc, folder SI4B yang kalian kan langsung name. Nah, yang mereka ini kakak kelas kalian ini
foldernya SI5K garis miring. Maka Ya, angkatan. nanti nama folder tuh nggak ada pakai garis miring ya. Berarti kalau garis miring ini adalah folder di dalam folder. Jadi di dalam folder tuh nanti ada folder lagi. Oke, jadi ada folder namanya SI5K. Kalau dari contoh ini, di dalam SI5K itu nanti ada folder angkatannya. Kalian kan 20, kebetulan mereka ini yang 19. ya kayak gitu. Oke, sampai ini jelas. Jelas, Pak. Jelas. Oke, kalau udah nomor selanjutnya di sini nih ada bikin basis data nih. Ini nih di PHP admin-nya berarti namain sesuai yang ini. Tapi bukan ini ya soalnya, cuma saya bilang mirip tadi ya. Jadi kalian jangan langsung ngerjain dengan nama database ini karena yang latihan kalian kan DB-NIM juga. Nanti bentrok sama latihan kalian. Oke. Paling saya modif-modif kayak gini lah. Jadi 20 SI 003 misalnya kayak gitu, DB 19 SI. Ya. Yang pasti kalian ikutin ketentuan. Kalau ini digit nama akhir bisa jadi nama awal. Contoh Vera Monica tadi berarti FE underscore. Kalau ini kan akhiran. Kalau akhiran saya mintanya Vera Monica berarti KA underscore. Kayak gitulah maksudnya. Oke anak-anak. Lanjut lagi ya. Yang nomor 4 nih, ini saat install WordPress-nya ditentukan. Nanti tinggal kalian ikutin yang saya kasih soalnya apa. Jelas nggak? Yang pasti nomor 4 ini adalah pengguna administrator ya. Saat kita nginstal WordPress itu kan ada diminta judul situs segala macamnya, nama penggunanya, yang admin tuh. Tapi di sini bukan admin, melainkan kalau yang sekarang nih ya nama depan dan NIM, passwordnya NIM. Bisa jadi saya balikin usernya NIM, passwordnya adalah nama depan atau nama belakang kayak gitu. Pak, yang kuning tidak ada nama belakang kayak Navita, berarti usernya Navita. Nama depannya adalah Navita, nama belakangnya Navita. Oke. Udah ya, bikin post ini kaitan dengan kegiatan kalian. Misalnya Vera Monica hari ini gunting rambut, mana rambut sebelum digunting, mana setelah digunting, itu foto sambil cerita. Ceritanya sama kayak bikin tugas itulah intinya. Usahakan lengkap. Tapi bukan selengkap-lengkapnya sampai di-scroll banyak banget, enggak juga lah, enggak nyiksa kayak gitu. Tapi ini kaitannya dengan ya tentang kalian. Hari ini saya berbuka bersama dengan apa misalnya, mana fotonya, mana bukti-buktinya, kalian tulis ceritanya di situ. Sudah? Pack itu salah satunya apa? Ya buku tamu tadi, kalian bisa tambahin gambar. Ini terima kasih, misalnya kalian sedang mengucapkan terima kasih di situ boleh. Buku tamu tadi ya. Salah satunya buku tamu. Nanti kalian tinggal cari lokasi, CV, udah 3 tuh. Apalagi misalnya ya tentang kalian ya, ini kan CV-nya. Link ini dari Permalink. Tema tinggal coba-coba cari yang sesuai. Tema pun udah bisa kalian cari, intinya yang bagus yang mana. Tampilannya cari yang enak, intinya yang bagus. Ya, makin bagus, makin besar nilai. Selain itu, ini pengguna yang lainnya. Jadi ada 4 pengguna nanti, beda-beda role-nya. Oke, pengguna utamanya, adminnya tadi saat install, inilah pengguna lainnya. Kemudian ngisi plugin itu. Pluginnya diisi ya kayak gini nih lah cara ngisinya, udah saya contohin ke kalian. Nanti lengkapnya kalian coba tonton juga materi yang kelas lainnya. Jadi untuk gambaran. Oh, kalau pakai ini untuk apa ya? Kalau pakai ini untuk apa ya? Nah, kalian baru tahu setelah kalian nyoba. Isi NIM, isi nama. Udah, nilainya kosongin. Sampai ini kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada? UTS online kan, Pak? UTS itu justru take home. Kalian udah bisa ngerjain. Paling lambat soalnya hari ini saya upload. Tapi gambaran besarnya Oke, kayak gini lah. Hari ujiannya tinggal ngumpulin. Waduh. Kalau kalian ujiannya di
tanggal ini kan 18 ya kan, berarti paling lambatnya jam berapa kalian kuliah itu? Jam 1 ya selesainya. Berarti paling lambatnya jam 1 udah ngumpul. Bukan tanggal 18, tanggal 11. 11. Iya, salah pencet tadi. 2 hari, sehari. Iya. Tidak ada sehari, dah. Udah? Ada lagi? Ya, ya. Pak, kalau prefix-table itu gimana, Pak? Apa? Prefix-table. Prefix-table. Oh, prefix-table itu saat kamu install pertama, dia ada tulisan prefix-table. Yang kita tulisnya WP underscore kan? Ya enggak? Ada saat ngisi nama database gitu tuh, ada di situ prefix-table ya. Oke? Oke, Pak. Iya, oke. Ada lagi yang lain? Enggak ada? Udah boleh diakhiri berarti? Vera Monica nggak mau nanya? Arinda Dias mau nanya apa? Yo, ada nggak? Halo, Arinda dan Vera mau nanya apa? Enggak, Apa, Pak, Nur? jelas. Oke, Vera juga jelas. Nur mau nanya apa? Tidak deh. Ya udah, jika tidak ada, Folder ya. baru ya, Pak? Apa diganti? Bagusnya gini, bagusnya. Kan latihan kemarin udah banyak tuh kalian nyoba ya. Bagusnya sih bikin baru daripada kalian bingung. Download WordPress terbaru, mulai dari awal nginstal. Yang pasti sih lokasinya nanti saya bedain. Kemungkinan besar tetap pakai nama kelompok, kemungkinan besarnya. Tapi bisa jadi pakai ini. Itu pun sebenarnya nggak masalah, karena kita punya jurus mengganti pakai Notepad++ tuh kan. Yang saya tunjukin, atau pakai Sublime tuh, pakai Ctrl H itu. Mau ganti ke apapun, foldernya nggak akan masalah. Karena kita udah punya jurus yang file SQL itu kita tinggal replace all. Ya nggak? Iya. Oh, ada Nur. Bener nggak? Iya, Pak. Iya, benar. Kayak ragu-ragu. Kayak gini nih, saya kasih sedikit ya. Nih, kan file SQL nih. Nih, yang kita buka gini nih. Localhost, kayak gini. Ya nggak? Kita kan awalnya nama, kita ganti semua kan. Nih, yang kayak gini nih. Berarti kebalikan lagi kan. SI4B garis miring 20 SI 044. Misalnya gini, tinggal replace all. Habis itu import. Ya nggak? Iya. Nah, itulah. Ya, Pak. Tinggal bolak-balik gini doang kok. Jadi salah pun bisa dipucak. Nggak masalah. Oke, yang lain? Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, Catatan tuh, Pak. apa? Dibuat catatan nih. Ini Dua kan catatan. Ya, catatannya boleh Ya. nyusul, nggak masalah. Catatannya nanti boleh nyusul. Oke deh, Pak. Sudah Siap. UTS, Pak. Hah? Sudah UTS. Iya, setelah UTS nggak masalah. UTS tuh nggak usah bikin catatan ya di UTS ya. Oke. Oke, ada lagi? Tetap dibuat catatan ya, intinya yang pertemuan 6, pertemuan 7 yang kita berganti ini. Cuma maksud saya fokus ke UTS-nya dulu. Bukan artinya nggak usah dibikin. Sudah anak-anak? Mau nanya apa lagi? Mumpung belum berakhir. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, berhubung tidak ada, maka saya ucapkan banyak terima kasih sudah mengikuti kuliah pengganti hari ini. Saya izin akhiri ya. Terima kasih dan selamat mengerjakan UTS. Jangan lupa dikerjain sebaik-baiknya. Terima kasih anak-anak. Selamat sore Ya, dan Pak. selamat Iya, Pak. Sama-sama, selamat Pak. berbuka puasa. Dadah.